Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Gevara Aulia Azira Syarif dengan NIM 23411101051. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS teknik lobby dan negosiasi yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Nurholis Eskom IMM. Untuk materi yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini yaitu mengenai fungsi mendengarkan dalam lobby dan negosiasi. Untuk latar belakang, dalam dunia kerja dan lingkungan profesional, keberhasilan komunikasi tidak hanya bergantung kepada kemampuan seseorang dalam menyampaikan pendapat, tetapi juga pada kemampuannya dalam mendengarkan secara tepat dan juga cermat. Sesuai dengan judul tentang mendengarkan lobby dan negosiasi, mendengarkan itu menjadi bagian penting dalam proses interaksi karena dapat mempengaruhi kejelasan pesan yang diterima serta menentukan arah komunikasi yang akan berjalan selanjutnya. Apabila kemampuan mendengarkan itu tidak dilakukan dengan baik, maka pesan yang diterima itu berpotensi mengalami distorsi sehingga tujuan komunikasi terutama dalam lobby dan negosiasi menjadi sulit tercapai. Selanjutnya, bab yang pertama. Pembahasan pertama, pengertian mendengarkan dalam lobby dan negosiasi. Jadi, seperti latar belakang, mendengarkan dalam konteks lobby dan negosiasi itu merupakan salah satu kemampuan komunikasi yang memiliki peran sangat penting dalam menemukan keberhasilan interaksi antar pihak yang terlibat. Kegiatan mendengar itu bukan hanya sekedar proses menerima suara atau informasi dari orang lain, tapi juga mencakup kemampuan untuk mengungkap makna, memahami isi pesan, serta menafsirkan maksud yang disampaikan secara tepat. Jadi dalam praktek lobby dan juga negosiasi, keterampilan ini itu sering dikaitkan dengan konsep active listening atau mendengarkan secara aktif yang menekankan keterlibatan penuh dari pendengar dalam proses komunikasi. Lalu, mendengarkan aktif itu juga dapat dipahami sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan kesadaran tinggi, di mana seseorang memberikan perhatian penuh terhadap lawan bicara tanpa adanya gangguan dari pikiran sendiri atau aktivitas yang lain. Jadi dalam proses ini kita itu tidak hanya berfokus pada kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memperhatikan intonasi suara, ekspresi, dan juga wajah serta bahasa tubuh yang ada dalam pesan tersebut. Dan tujuan utama dari mendengarkan aktif ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap apa yang sebenarnya diinginkan, dibutuhkan, dan diprioritaskan oleh pihak lain, sehingga komunikasi dalam lobby maupun negosiasi itu dapat berjalan lebih efektif dan juga terarah. Selanjutnya ada pentingnya mendengarkan dalam proses lobby dan negosiasi. Ini poin kedua. Jadi kemampuan dalam mendengarkan secara efektif memiliki kedudukan yang sangat penting dalam aktivitas lobby dan juga negosiasi karena menjadi salah satu pondasi utama untuk membangun komunikasi yang baik dan berkualitas antar pihak yang terlibat. Jadi keberhasilan dalam teknik lobby dan negosiasi itu bukan hanya menyampaikan pendapat, memperkuat argumen apa yang disampaikan, tapi juga harus memiliki mendengarkan yang cukup baik dalam proses lobby dan juga negosiasi. Jadi keterampilan mendengarkan itu berfungsi untuk membantu seseorang memahami sudut pandang, posisi, dan juga kepentingan pihak yang menjadi sasaran pendekatan. Pemahaman itu sangat penting karena dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi komunikasi yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi lawan bicara. Dengan mendengarkan secara baik juga, pelaku lobby itu dapat menghindari kekeliruan dan juga terlalu memaksa justru dapat menimbulkan penolakan, menghindari hal-hal tersebut. Juga selain itu sikap mendengarkan itu sangat penting ya, karena sikap itu tuh termasuk dalam menghargai sebuah percakapan atau sebuah
hal yang akan disampaikan. Yang ketiga ada fungsi juga, fungsi mendengarkan dalam lobby dan negosiasi. Jadi fungsi utama dari mendengarkan adalah membantu membangun pemahaman yang lebih jelas mengenai kebutuhan serta kepentingan pihak lain. Jadi dalam lobby dan negosiasi itu kan setiap individu atau kelompok pasti memiliki tujuan dan harapan yang berbeda. Jadi melalui proses pendengaran yang baik, kita seorang itu dapat mendapat atau memahami informasi secara langsung seperti itu. Selanjutnya, mendengarkan juga berperan dalam membantu menemukan solusi yang bersifat saling menguntungkan atau win-win solution. Dalam proses negosiasi, tujuan utama bukanlah untuk mengalahkan salah satu pihak, tapi untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat seperti itu. Dengan mendengarkan secara baik juga, seorang dapat memahami kepentingan yang mungkin tidak disampaikan secara terbuka, tetapi dapat dirumuskan solusi yang lebih efektif dan fleksibel. Jadi hal ini tuh memungkinkan terciptanya kesepakatan yang tidak merugikan oleh salah satu pihak. Ada juga jenis-jenis mendengarkan dalam lobby dan negosiasi. Yang pertama itu mendengarkan aktif atau active listening. Jadi jenis ini tuh dianggap sebagai bentuk mendengarkan yang paling efektif dalam konsep lobby dan juga negosiasi, karena menurut keterlibatan penuh dari pendengar. Jadi dalam pendengaran yang aktif, seorang itu tidak hanya mendapatkan informasi secara verbal, tapi kita juga dapat memahami pesan secara melodi. Yang kedua adalah mendengarkan secara selektif. Mendengar secara selektif itu merupakan proses mendengarkan yang dilakukan dengan cara memfokuskan perhatian hanya pada informasi yang dianggap paling relevan dengan tujuan yang kita ingin capai seperti itu. Jadi kita hanya fokus terhadap pembahasan atau pembicaraan tentang tujuan kita atau goals kita tuh mau apa nih. Lalu yang ketiga itu mendengarkan empatik. Mendengarkan empatik itu merupakan mendengarkan yang menekankan kemampuan untuk memahami perasaan, sudut pandang, kondisi emosional lawan bicara. Jadi ini tuh lebih ke memahami perasaan pihak lain seperti itu. Dan yang keempat itu ada mendengarkan secara kritis. Mendengarkan secara kritis itu lebih ke mendengarkan informasi secara bukan hanya secara pasif, tapi melibatkan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menilai kebenaran dari informasi yang ingin disampaikan. Jadi secara keseluruhan sebenarnya 4 jenis tersebut itu efektif semua, cuman ada porsinya masing-masing. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang saya bawakan, yaitu tentang mendengarkan cara mendengarkan teknik lobby dan negosiasi. Jadi kesimpulan itu, mendengarkan dalam proses lobby dan negosiasi merupakan keterampilan komunikasi yang memiliki peranan sangat vital, bukan sekedar kegiatan menerima informasi secara pasif, tetapi pada kemampuan mendengarkan yang baik, seseorang dapat memahami secara mendalam berbagai kebutuhan, kepentingan. Seseorang dapat memahami kebutuhan, kepentingan, serta tujuan yang dimiliki oleh pihak lain. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.